Selamat sore Pak Adrianus. Selamat sore. Ya, dari hasil sidak Ombudsman ke Lapas Sukamiskin apa saja temuannya? Sebetulnya itu bukan sidak ya, kami ada tujuan lain datang ke Lapas Sukamiskin. Namun kemudian juga kami diberitahu oleh Kepala Kakanwil Jabar bahwa ketika itu sedang ada proyek renovasi, standarisasi sel-sel di lapas tersebut. Maka kami pun mengatakan bahwa wah ini hal yang baik Pak ya, karena memang ada anggapan di luar bahwa terdapat sel-sel mewah, sel-sel yang berbeda dari yang lain, maka ketika ada upaya menyamakan, maka saya juga mau lihat, saya bilang begitu kepada Bapak Kakanwil, dan lebih daripada itu, kelihatannya juga media juga perlu tahu, sehingga kemudian opini publik itu kemudian dapat terbentuk, tidak lagi menganggap bahwa memang terdapat semacam perbedaan-perbedaan lah di Lapas Sukamiskin. Namun kemudian ketika kami datang ke sana, memang sebagian besar sudah terdapat indikasi standarisasi tersebut. Namun tadi ada tiga sel yang sebetulnya terdiri dari dua sel sebetulnya yang dibobol jadi satu gitu. Dan kemudian nampaknya standarisasi yang dikatakan oleh Bapak Kakanwil itu ternyata tidak berlaku sepenuhnya, ya. Di situ masih ada masih ada tempat tidur, masih ada lemari, nampaknya juga lantainya juga ditinggalkan gitu ya. Nah, maka kami anggap bahwa itu bukan satu standarisasi yang bersifat maksimal. Dan ini juga diamini juga oleh Kakanwil sebagai sesuatu yang kelihatannya memang bukan sesuatu yang diharapkan oleh dia, gitu. Ya, Maka Pak Adrianus, tapi apa kemudian tanggapan dari Kakanwil ketika ditemukan bahwa masih ada sel-sel yang tidak sesuai dengan standar yang seharusnya ada dalam sebuah lapas? Ya, karena ini kan masih dalam proses ya, belum ada serah terima dari kontraktor gitu. Maka terkait dengan situasi itu, maka perintah dari Kakanwil tegas sekali bahwa kalau begini ceritanya itu dia tidak akan mau menyetujui serah terima proyek ya. Sehingga kemudian tadi tentu anggaran yang disediakan bagi si kontraktor tadi tidak bisa cair. Jadi walaupun misalnya mungkin ada pihak-pihak yang meminta kepada kontraktor untuk tidak mengubah sana sini ya, tentu Kakanwil sebagai pihak yang menjadi penerima proyek itu tentu memiliki kewenangan untuk berkata tidak begitu. Apakah selama ini sel-sel yang masih memiliki fasilitas lebih baik dibandingkan sel-sel yang lain ini dihuni oleh narapidana tertentu? Ya, seperti halnya yang sudah beredar luas bahwa itu biasa dihuni oleh Setia Novanto, oleh Nazarudin, oleh Joko Susilo, bahkan juga kelihatan tadi misalnya ada dua sel yang mereka miliki itu dikunci secara khusus, bahkan harus digergaji dengan listrik ya, mengindikasikan bahwa kelihatannya nggak tersentuh tuh. Makanya kemudian lalu setelah terbuka baru kemudian kelihatan bahwa memang dari segi renovasinya tidak renovasi yang sebagaimana diharapkan oleh pihak Kanwil Jabar. Masih belum ada ataupun masih ada pembenahan yang belum optimal karena kita ketahui fasilitas mewah di sel ini sempat mengejutkan publik di tahun 2018 lalu, di mana pada saat itu Ombudsman juga yang kemudian melakukan sidak di Lapas Sukamiskin. Iya betul. Lalu pertanyaannya? Halo? Ya, Pak Adrianus, artinya menurut Anda sendiri dari pantauan Anda ada pembenahan yang masih belum merata, belum maksimal karena kita ketahui fasilitas mewah ini sebetulnya sudah pernah diungkap di tahun 2018 lalu, tapi setahun berselang masih kemudian belum dibongkar dan disamakan standarnya dengan sel-sel yang lain. Ya inilah ya, usaha mereka untuk menyamakan, tetapi tadi kelihatannya ada main lah gitu pada tingkat pelaksanaan. Mungkin ada pihak yang mengatakan kepada pihak kontraktor agar jangan diganggu, jangan diubah gitu ya. Sehingga kemudian pihak Kanwil sebagai pemilik proyek kemudian ya semacam berang lah begitu dan mengatakan bahwa kalau sampai kemudian tidak diadakan perubahan maka tentu pembayarannya tidak dilakukan. Gitu. Pak Adrianus, siapa yang kemudian ada dugaan mengatakan jangan diganggu, jangan diubah ini? Ya tadi ada komunikasi yang baik sekali antara Kakanwil, Kalapas dan pihak kontraktor ya. Kakanwil mengatakan siapa yang memberi perintah kepada Anda untuk tidak mengubah ini atau siapa yang menekan? Apakah kami? Dia bilang tidak. Apakah Kalapas? Ya, dia bilang juga tidak. Maka tentu saya berpendapat bahwa tentu ada pihak-pihak lain, ya mungkin sekali pihak yang biasa menghuni kamar tersebut yang mengatakan kepada pihak kontraktor agar jangan diganggu atau jangan diubah, begitu kan? Logikanya kan begitu.
Tapi apakah Ombudsman sempat kemudian mengkonfrontir langsung mengenai adanya perintah-perintah ini terhadap dugaan yang tadi Anda sebutkan? Ya tidak, kami kan tidak ketemu juga dengan warga binaannya. Itu yang pertama. Yang kedua juga bagi kami tidak merasa perlu karena kami kan yang kami kontrol, yang kami awasi adalah pejabat publiknya. Dalam hal ini kepada Kak Kanwil dan jajarannya. Maka kami mengatakan kepada Kanwil agar ya tadi perbaiki Pak, ya dimonitor terus, diatensi terus agar pada saatnya ketika proyek ini selesai maka tadi tujuan untuk menstandarisasi sel kemudian bisa tercapai. Apa komitmen dari Kak Kanwil ataupun Kalapas itu sendiri dalam kemudian upaya untuk menyamaratakan fasilitas di semua sel termasuk tadi membongkar ada sekitar 3 sel yang memiliki fasilitas mewah? Ya tadi yang saya katakan bahwa Kak Kanwil secara jelas mengatakan bahwa harus ada satu standarisasi yang maksimal dalam sisa waktu proyek yang akan berakhir pada tanggal 30 Desember ini. Jadi saya kira pihak kontraktor akan segera ngebut ini untuk itu. Yang masih jadi masalah adalah tadi saya katakan bahwa sebetulnya ada 2 sel yang jadi satu ya. Jadi ada pembobolan yang dilakukan oleh pihak lain gitu ya pada zaman-zaman terdahulu gitu. Nah, maka bagaimana cara menyatukannya? Apakah disemen kembali atau diadakan satu penutupan dengan kayu saja atau gimana? Nah, itulah yang kemudian dari pihak Kanwil akan berkonsultasi dengan jajaran Purbakala atau pariwisata lah begitu dalam rangka bagaimana harusnya menangani satu situs sejarah seperti halnya Lapas Sukamiskin begitu. Baik, terima kasih Bapak Adrianus Meliala, anggota Ombudsman Republik Indonesia telah berbincang bersama kami.